Selamat pagi semuanya. Saya grogi ya, udah lama nggak ngomong. Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya terima kasih sudah join di sesi saya. Saya akan bercerita tentang insiden manajemen. Pertama, disclaimer dulu. Ini hanya sebuah dongeng saja ya. Jadi kalau ada ketepatan lokasi dan lain-lainnya, itu hanya kebetulan dan tidak ada yang terluka dalam pembuatan slide dan presentasi ini. Pertama, perkenalan dulu. Nama saya Estu Fardani. Saya bekerja di GovTech Edu sebagai Cloud Platform Engineer. Nickname saya di internet Tuan Pembual. Kemudian apa itu GovTech Edu? Sudah tahu lah ya. Saya shadowing organization yang ramai di berita itu. Ini misi kita buat teknologi bantuin. Kemudian mari kita cerita tentang insiden itu tersendiri. Pertanyaannya adalah insiden itu apa? Dan memang ilustrasi yang paling mendekati tentang kebakaran ya. Insiden sebenarnya yang ingin saya jelaskan bahwa kejadian anomali yang tidak disangka yang menyebabkan servis itu tidak bekerja sebagaimana mestinya hingga servis benar-benar tidak bisa digunakan. Nah, insiden ini juga termasuk ketika ada security ya, data breach dan lain-lainnya. Kemudian jika kejadian yang artinya servis yang tidak berjalan itu sudah diekspektasi, itu bukan sebuah insiden. Jadi memang misalnya kita deploy dan ini akan downtime 5 menit gitu, itu bukan sebuah insiden. Dan untuk menentukan insiden kita bisa melihat dari operation team, terus monitoring alert, dan yang ketiga observation langsung dari usernya. Sebentar ya. Kemudian dalam proses insiden biasanya kita akan mengenal beberapa term metrik. Yang pertama MBTF, MTTR, MTTFA, dan MTTA. Ini biasanya kita gunakan untuk melihat seberapa efisiennya kita dalam menghandle insiden. Terus mari kita cerita bagaimana sebenarnya insiden life cycle. Saya membaginya menjadi 3. Yang pertama pra-insiden, yang kedua insiden, yang ketiga pasca insiden. 3 bagian ini akan muter terus dan saat ini pun kita selalu ada di salah satu bagian dari ketiga ini. Yang pertama kita cerita sebelum insiden itu terjadi. Nah, ketika insiden belum terjadi, yang dia lakukan oleh tim saya itu sebenarnya membuat apapun untuk mencegah insiden itu terjadi. Itu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita bisa mendata service yang kita maintain, itu bisa membuat dokumen namanya service catalog, dan juga setiap service harus memiliki SAD, software architect diagram. Terus kita mulai implementasi production readiness checklist. Kemudian kita define alert threshold, kapan alert itu akan dikirim dan kemana alert itu akan dikirim. Selanjutnya kita akan nge-set alert di setiap service yang harus kita pantau. Terus bikin schedule on call, bisa pakai software apapun. Kemudian bikin insiden runbook kalau sudah pernah insiden sebelumnya. Kemudian sesekali bikin simulasi kalau ada insiden apa yang kita lakukan sebagai sebuah tim yang besar. Terus saya tadi menyebutkan ada production readiness checklist. Ini sebenarnya adalah sebuah istilah apakah sistem saya sudah ready digunakan user dengan banyak user dan semua risiko yang terjadi ketika service itu live, termasuk tentang security. Secara realnya dia berbentuk checklist, semua service harus memenuhi requirement ini. Kemudian harus ada eviden bahwa service sudah memenuhi syarat-syarat yang kita tentukan. Di gambar itu adalah salah satu contoh, bisa diimprove dari daftar ini. Ini hanya sebagian yang saya ambil ya.
Kemudian di awal tadi saya melihat bahwa kita akan bikin monitoring. Lakukan monitoring terhadap metrik-metrik yang biasanya dibutuhkan oleh service, diantaranya resource, network, response time, uptime check, dan lain-lainnya. Ketika metrik itu tidak seperti yang kita harapkan atau tiba-tiba selama 15 menit penggunaan CPU 90%, itu harusnya kita sudah mendapatkan notifikasi lewat alert. Terus untuk monitoring kita harus set evaluate, artinya ketika hanya 1 detik tiba-tiba CPU 100% itu tidak valid. Yang valid ya kalau 5 menit berturut-turut CPU-nya gede harus kita cari tahu. Kemudian insiden. Ya insiden lah ya, itu semua orang akan deg-degan gitu. Oke, ketika insiden terjadi, nah kadang insiden itu taunya lambat, tapi nggak apa-apa, kita bikin laporan, service A mati gitu. Terus ya udah, setelah bikin insiden kita bikin war room, ya tempat kita berperang gitu ya, dengan segala senjata yang kita punya. Kemudian panggil orang yang tahu tentang service yang mati ini, ya ibaratnya juru kuncinya lah ya. Terus setelah itu kita selesaikan insiden, terus kita menulis draft postmortem. Terus ini flow-nya, ada yang melakukan insiden, kemudian insidennya verifikasi, apakah insidennya benar, kalau benar kita ngomong, oke, insidennya valid, kita bikin room di mana. Kemudian ya kita selesaikan mencari tahu masalahnya di mana, kita benerin, kemudian kebenerin masalahnya dan kemudian menanggulangi efek yang terjadi karena insiden. Terus ini hal-hal ini memang sepele, tapi saya baru tahu bahwa nulis insiden report itu juga harus detail ya, sesederhana ini. Misalnya di gambar itu workflow yang kita gunakan. Kalau udah ada ninu gini udah kayak siap-siap dah. Terus laporkan dengan mengisi form diantaranya apa yang terjadi, nggak usah panjang-panjang nulisnya. Service apa yang rusak, siapa yang punya service itu, siapa yang melaporkan, roomnya di mana. Ya udah, ketika orang-orang yang bersinggungan dengan yang kita laporkan, mereka akan join di dalamnya. Kemudian tips melakukan laporan ya. Yang pertama, laporkan sesegera mungkin. Lebih baik laporannya insidennya palsu gitu ya, nggak valid daripada nggak kita laporkan ternyata insiden beneran. Ya, jadi kalau pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam ya. Terserah di telepon itu kebakaran beneran, pemadam kebakaran tetap datang ya. Tinggal bilang, oh ternyata bohong, nggak apa-apa. Daripada insiden beneran ya. Jadi di dalam proses insiden ini juga ada orang-orang yang berperan. Yang pertama adalah reporter. Siapa saja boleh melaporkan. Kadang kita mendapat laporan itu dari user. Mas, ini service kok nggak bisa diakses ya? Oh iya, kita cek dulu ya. Nah setelah itu baru kita laporkan. Kemudian di dalamnya ada incident response team, orang yang ikut mengerjakan, bisa dari on call engineer, terus operation team. Terus di dalam war room tadi juga ada incident commander, yaitu orang yang memimpin jalannya perang tadi ya kayak komandan medan perang gitu. Kemudian kita juga butuh untuk rilis publik ke orang bahwa layanan kita sedang bermasalah, kita sedang menanggulangi dan lain-lainnya. Itu biasanya dibantu oleh public relation dan operation team yang bersangkutan. Selanjutnya, setiap insiden itu juga harus kita kategorikan, severity 1 sampai severity 5. Itu bisa dicontoh dan tidak harus seperti ini ya. Silakan dilihat. Terus hubungannya salah satunya pertama, ketika severity itu tinggi, oke. Kalau di penerbangan itu kita bilangnya AOG ya, aircraft on ground. Itu gimana caranya semua orang harus berhenti mengerjakan yang ada di depan mata, ayo kita join war room, kita selesaikan secepat mungkin. Itu kalau severity-nya 1. Dan efeknya, ya itu tadi ya, resolutionnya harus di bawah 24 jam, salah satu contoh ya. Kemudian postmortemnya harus dilakukan sesegera mungkin, gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh incident commander di dalam ya? Pertama siapa yang bisa, ya
kalau kita ngomongin tentang network ya, seorang network engineer senior yang bisa ngelit. Dan orangnya sebenarnya bisa siapapun dan bisa dieskalasi. Jadi incident commander jam 5 dengan incident commander jam 9 malam ganti itu juga boleh. Kemudian yang dia lakukan adalah delegate task. Jadi incident commander itu tidak melakukan, dia ngomong, oke, kita butuh naikin resource A. Kamu bisa ngerjain ya, oke, ditunggu nanti store MR-nya nomor berapa. Ini kita butuh panggil orang yang bisa coding ini ya. Dia akan menyuruh siapa, resource apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan insiden secepat mungkin. Kemudian insidennya selesai ya. Setelah itu kita ngomongin pas insiden. Beberapa tim, beberapa perusahaan merilis laporan insiden itu secara publik, tapi lebih sedikit. Sebagai contoh adalah Cloudflare, dia merilis insiden di Oktober lalu. Ya itu tanggung jawab mereka kepada user, tetapi setidaknya kita bikin insiden report untuk internal kita, yang bisa dibilang ya itu laporan insiden dengan nama postmortem ya. Postmortem apa kewajiban kita dalam pasca insiden? Kita tulis dan review, itu kewajibannya. Kembali ke awal, postmortem tadi sebenarnya laporan yang berisi tentang insiden tadi ngapain, impactnya kemana, terus menyelesaikan insiden tadi bagaimana, kemudian incident cause-nya apa, dan lain-lainnya, sampai poin keempat, harus ada action item yang kita lakukan setelah insiden tadi. Ya kalau peribahasanya keledai itu kan tidak jatuh di lubang yang sama ya. Nah kita membuat action item biar insiden serupa itu tidak kejadian di masa depan. Terus kenapa kita melakukan ya, alasannya tadi. Terus kita tahu bahwa ketika insiden semua resource kita ambil dengan sangat terpaksa. Contohnya begini, kebayangkan kalau ada bencana, BNPB itu bisa mengeluarkan budget yang mana-mana bisa diambil. Nah sama seperti ketika kita insiden aplikasi atau service, semua resource kita ambil dan itu sebenarnya mengganggu business as usual kita. Dengan adanya postmortem, resource-resource yang kita ambil tadi bisa menghasilkan sesuatu, bukan menjadi peminjaman resource yang sia-sia ya. Jadi kita bilang dia sebagai investment. Selanjutnya, hal yang penting dalam postmortem dan kultur kita, tidak ada pointing finger kepada seseorang. Oke, ini salahnya S2, dia salah deploy. Enggak. Tetapi yang kita fokus blameless di sini bukan karena ini gara-gara si A deploy B, tapi kenapa sistem membenarkan si A melakukan itu. Yang kita salahkan adalah sistem. Jadi kita akan membuat batasan-batasan, ketika si A melakukan ini pasti ada error. Oleh karena ini harus ada yang menghalangi untuk melakukan kesalahan yang serupa. Kenapa? Manusia itu tempatnya salah. Jadi kita benerin sistemnya. Oke. Kemudian untuk mereduce blameless tadi, ketika kita meeting kita ngomong, oke, ini adalah postmortem, kita tidak akan menyalahkan siapapun dan itu bukan budaya kita. Selanjutnya, setiap poin-poin yang membutuhkan orang kita ganti bukan sebagai nama tetapi sebagai role. Misalnya engineer manager merilis aplikasi ini setelah persetujuan, kemudian CloudOps team melakukan perubahan ini, tapi tidak menunjuk ke siapa secara detail. Yang boleh secara detail itu cuma reporter ya. Jadi siapa yang melaporkan itu valid, tetapi dalam postmortemnya tidak disebutkan. Kemudian dalam postmortem juga timeline itu harus runut ya. Makanya biasanya ketika war room ada, postmortem itu sudah dibuat sebagai draft. Dan memang karena kita bekerjanya online ya, kita ngomongin war room itu di dalam let's say Google Meet gitu ya. Tetapi di dalam channel chatting kita juga menulis bahwa jam 10.01 S2 melakukan perubahan resource gitu. Dan timeline ini itu yang akan kita butuhkan ketika kita nulis postmortem. Contoh postmortem. Nah, ini bisa dicontek dan bisa ngambil improve yang lain. Jadi ownernya siapa, insidennya bagaimana,
dideteksi kapan, selesainya kapan. Ini sebagai ringkasan aja. Kemudian statusnya close atau open. Lebih detailnya, detectionnya, trigger dan lainnya itu kita isi. Ada banyak field yang bisa kita contek di internet. Ini salah satunya yang kita sepakati dan ini tidak valid, tidak itu ya absolut ya. Mungkin ini valid di bulan ini, bulan depan mungkin ada field yang kita tambahkan. Kemudian kita harus menentukan proximate dan root cause. Agak susah membedakan keduanya, tetapi dengan contoh kasus begini. Insidennya adalah skenario tadi ya, itu adalah insiden VPN server mati gitu. Tidak kirim log. Root cause-nya kita tahu, proximate cause-nya kita tahu bahwa service account-nya salah gitu ya. Terus root cause-nya ya kita benerin aja. Root cause-nya kita tidak tahu kalau ada mesin yang tidak bekerja. Ya, sedangkan proximate tadi ya kita cuma benerin aja service account-nya yang benar gitu ya. Kemudian root cause mitigation-nya kita harus nambahkan alert kalau ada service yang nggak ngirim log itu kita dikasih tahu gitu. Nah, perbedaannya apa? Di bawahnya proximate itu kita tahu ketika lagi di war room, ya kan? Kemudian root cause itu ketika kita nge-review postmortem. Kemudian yang root cause mitigation itu menjadi action item sebagai long term fix. Kemudian postmortem action, ini ada 4. Investigate case accident, itu misalnya kita menjadi kalimatannya, apa yang menyebabkan insiden ini terjadi, kemudian mitigasinya, apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi yang poin 3 ini yang penting, bahwa misalnya database-nya ke-delete. Nah, yang kita benerin kan kok bisa ke-delete? Karena ada script yang ternyata SQL-nya create table. Ya kan? Nah, itu masalah, artinya table yang sudah ada di-delete, dia create ulang. Nah, yang poin ketiga, bagaimana dengan data yang nggak ke-save? Nah, itu sebagai memperbaiki akibat dari insiden. Kemudian yang keempat itu bagaimana kita mengurangi kejadian serupa. Kita akan ngomongin kalimat-kalimat yang saya berulang, ya memang karena itu yang akan kita lakukan, kita ngurusin insiden. Selanjutnya postmortem action itu harus memiliki 3 kriteria. Pertama actionable, specific, dan bounded. Sebagai contohnya, ini kita harus actionable, harus fokus, nggak ngomong tolong cari daftar list, tapi kita langsung ngomong tolong buat list daftar yang menyebabkan masalah. Jadi benar-benar outputnya detail. Kemudian spesifik di sini ya nggak skalanya scope-nya itu memang benar-benar sudah detail. Ya. Kemudian bounded ya kita sudah tahu definisi selesai maupun belum selesainya gimana. Next, postmortem meeting. Nah, ya postmortem meeting kayak apa? Ya kita tahu bahwa semua orang itu sibuk, tetapi ketika dia severity-nya udah tinggi, ini lebih menjadi hal yang penting. Kita bikin invitation, sesuaikan hari dengan severity insidennya ya. Kalau misalnya severity 1, misal itu harus 1 minggu setelah insiden harus ada invitation-nya. Kemudian untuk asinkronus itu kalau severity-nya low itu bisa cuma chatting-chatting aja, terus baca draft-nya aja. Kemudian kita nge-review, kita bikin action item, dan action item itu di set deadline-nya ya. Terus kita review progress ticket yang menjadi action item-nya tadi. Biasanya setiap semingguan ngomong misalnya benerin log ini belum ada, ya udah kita lihat tiket nomor berapa, progresnya sampai mana. Terus di awal saya ngomongin runbook gitu. Kenapa itu? Biasanya ketika ada isu yang akan berulang, tapi kita sudah tahu cara fix cepatnya, nah itu kita tulis dalam runbook. Sebagai contoh di gambar itu biasanya error kalau tiap 3 bulan sekali, karena kita belum memasuki ukuran PVC yang stable, jadi setiap 3 bulan sekali akan alert
ini udah 85%, tolong dinaikin. Nah, cara naikinnya udah kita tulis di runbook sehingga mengurangi kesilapan tadi ya. Karena stepnya tinggal copy paste dan sudah dibuat dengan serta-merta mengurangi error tadi. Setelah itu tolong tulis ya. Kenapa? Karena pengetahuan itu kadang hanya berada di, contohnya di kepala saya. Padahal saya tidak selamanya bekerja di satu perusahaan itu. Sehingga ya untuk delegate itu dengan menulis yang lebih banyak. Terus jangan lupa untuk menutup postmortemnya. Ditutup setelah action item-nya selesai. Oke, udah memasuki finishing. Sebenarnya yang saya ucapkan itu ngambil dari bukunya Incident Management dari Atlassian. Itu bisa di-download dan dibaca. Buku yang saya syaratkan untuk orang yang manage operasional ataupun SRE-nya. Gitu aja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Satu lagi sebelum pertanyaan, terima kasih kepada sponsor yang mendukung acara ini. Nvidia, Asus, New Relic, Vida, Microsoft, CloudHost, Solo.io, Nutanix, Vertus, Red Hat, dan Open Infrastructure Day. Demikian, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Estu. Kak Estu masih stay on the stage karena kita membuka sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh please your hand, raise hand. Oke, raise hand. Oke, ke stand mic, silahkan. Mas, boleh ke stand mic ya. Sebutkan nama, kemudian asal instansi atau dari perusahaan apa dan pertanyaannya singkat, jelas, padat. Ya, silahkan. Selamat siang, Mas. Saya suaranya jelas. Jelas. Selamat siang. Jadi perkenalkan, sama saya Rizky Sadewa, Pak. Mas, saya dari perusahaan bank swasta di Bandung, Bank BJB Syariah. Jadi ingin bertanya nih dan sekaligus minta saran dan tips-tipsnya. Kalau misalnya kita punya tim yang sangat sedikit, ada saran karena kalau tim sedikit ini ujung-ujungnya taunya si itu lagi untuk tadi kan disebutkan untuk apa teknikal yang benar-benar taunya senior teknikalnya gitu. Dan juga dia itu lagi orangnya itu lagi yang bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, untuk kedepannya cara delegasinya supaya bisa lebih cepat lagi untuk sharing knowledge-nya, tips-tipsnya seperti apa sih? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab. Sorry ya, saya agak kurang mendengar bergaul. Mohon maaf dikoreksi ya. Pertama untuk tipsnya, ada banyak cara. Di kita itu biasanya seminggu sekali itu ada sharing session dari internal operation maupun dari internal tim engineer secara umum. Nah, di sana kita jadwalkan aja materinya apa. Misalnya Mas merasa bahwa saya belum ngerti nih ngomong sama tech lead-nya. Saya belum ngerti ini, gimana kalau kita cerita tentang ini. Itu juga bisa untuk sharing session dan tadi ada tips bikin simulasi insiden. Makanya di gedung-gedung tinggi itu ngomong, besok kita ada simulasi kebakaran, oke siap-siap kakinya ya, nah, turun di lantai 34 gitu ya. Nah itu mempercepat dengan kita ngelihat deg-degannya tadi itu biasanya akan sakti sih sebenarnya. Ya, ketika udah kepepet itu udah pokoknya gimana caranya harus bener gitu ya. Nah itu ya dengan simulasi tadi. Ada yang belum terjawab? Ini mungkin Mas, saya mungkin membantu ya Mas ya. Tadi pertanyaannya adalah terkait tentang tim yang terbatas, begitu ya? Yeah. Tim yang terbatas, nah bagaimana strategi apa mungkin ya dengan tim yang terbatas ini sehingga bisa bekerja secara maksimal? Nah itu tadi terus sharing sessionnya ya, karena terbatas setiap orang punya kemampuan yang berbeda dan menghandle teks yang berbeda ya, maka dengan ada sharing session itu lebih baik. Yang kedua, tulis lebih banyak. Itu hal yang memang kita lupa. Kita ngomong, servis ini mati. Oh, itu Mas Estu yang bisa. Ya kalau Mas Estunya sakit, cuti, siapa yang mau tahu? Tapi dengan ada membaca kita dokumentasi, ya kan? Oh ini sudah ditulis kayak gini. Dan itu memudahkan kalian mengambil cuti. Percayalah, ya. Saya soalnya ketika semuanya ada di saya, terus saya nggak bisa cuti. Literally seperti itu ya.
lakukanlah bikin dokumentasi dengan tujuan biar saya bisa cuti. Itu aja, itu jadi semangat yang lebih baik bagi saya ya untuk menulis. Oke, mungkin summarize singkatnya adalah ini kaitannya kembali lagi kepada SOP, betul ya Mas ya? Jadi tadi terkait dengan tim yang terbatas, mungkin ada baiknya memang diskusi internal, kemudian membuat SOP bagaimana, ada perencanaan plan A sampai plan terburuknya seperti itu ya Mas ya? Oke. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Sudah, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Oke, untuk ke penanya berikutnya silakan sebutkan nama, kemudian dari perusahaan mana, langsung pertanyaan singkat, jelas dan padat. Halo, nama saya Eka dari Finaxol, mau minta tipsnya juga untuk accident management yang melibatkan third party. Jadi biasanya kalau ada error dari API sebelah gitu misalkan, tapi mereka sukanya nggak ngaku gitu Mas. Langsung dijawab atau boleh? Masih ada lagi pertanyaannya? Iya, itu aja. Itu saja? Kadang kan kita agak susah untuk pinpoint root cause-nya ya, jadi kita cuma bisa menerka-nerka. Nah itu biasanya gimana? Bukan hal yang pertama di kita. Kita biasanya juga bekerja dengan third party. Yang pertama itu komunikasi ya. Komunikasi. Tips dari kita karena di pemerintahan kita biasanya sudah ngomong dengan level-level atas, Pak kita bikin grup dong, kalau ada insiden ini kita bisa gampang nyoleknya. Nah biasanya kita di grup itu yang instan, Pak kita menemukan gini, apakah ada operasional dari sisi Bapak? Jalan seperti itu ya. Nah karena kalau kita udah ngasih data, mereka nggak bisa berkelit. Contohnya Pak ini alert kita, VPN mati Pak, ini kita nggak bisa ngirim data, ya udah print screen kirim ke grup. Nah memang kenyataannya untuk third party komunikasi kita mau menyebut merek ya misalnya di WhatsApp group gitu ya, bukan sesuatu channel yang lebih lain. Tapi juga kita juga bisa ngomong lewat email. Yang penting tadi komunikasi dan sepakat bahwa ini ada masalah bersama yang harus kita tackle gitu ya. Itu skill komunikasi serahkan kepada yang manajerial biasanya gitu ya. Yang penting ngomong aja pakai data. Oke, nah ini juga penting sekali bahwa komunikasi itu bisa juga menghambat dengan komunikasi yang tidak sehat dan tidak baik, tapi komunikasi juga bisa membantu ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi, saling terbuka dan percaya. Oke, berikutnya silakan boleh. Wah ini semakin seru, boleh kasih tepuk tangannya dong untuk narasumber kita, sangat luar biasa ya. Interaktif sekali, silakan nama, kemudian dari perusahaan apa pertanyaannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joshua. Tadi penasaran sebenarnya ke Mas Estu mau nanya perihal insiden drill sih, yang perihal pre-insiden di awal kan sebenarnya. Nah itu apakah maksudnya insiden drill di sini kayak mirip semacam chaos engineering? Intentionally nge-fail sesuatu, ya apalah misalnya storage-nya, service-nya atau segala macam kayak gitu kan. Itu satu. Terus apa ya, penasaran maksudnya misalnya memang seperti itu gitu, kita nge-fail sesuatu. Itu apakah berarti diputer kayak oke, minggu ini tim ini, minggu apa, tim depan yang kita fail, dan ya diputar terus menerus, terus kayak seberapa sering, dan maksudnya yang saya mungkin penasaran adalah apa ya, ketika kita mau memfailure sesuatu gitu ya, itu kan takutnya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri udah tahu cara benerinnya dan udah kita expect gitu, mungkin kayak semacam analoginya, kalau kita mukul diri kita sendiri ya mungkin nggak bakal sakit itu karena nggak biar apa ya, oh diri sendiri nih kita udah bisa mengantisipasi itu gitu kan. Jadi kayak semacam takutnya kita ngedrill sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tuh udah paham, dan nanti kalau misalnya insiden itu kejadian ya seringnya sesuatu yang kita belum expect di awal kayak gitu kan sebenarnya. Nah itu penasaran insiden drill kalau dari pengalaman Mas Estu kayak gimana? Nah cara paling gampang mengetes insiden sebenarnya ekspektasi kita adalah sebuah tim produk ya. Misalnya gimana caranya produk service ini mati gitu ya. Stress test aja. Oke. Stress test itu kelihatan bahwa aplikasi ini ternyata dikasih 10.000 concurrent request mati. Nah, matinya kita bisa ngelihat. Kena kejadian ya. Mas, ini load balancernya enggak oke, jumlah port kita naikin. Oke, ternyata jumlah port naikin. CPU-nya database naik. Oke, ini kayaknya ngapain database-nya ikut naik, dilihat. Oh, ini ternyata query-nya belum ada indeksnya dan lainnya. Jadi ada banyak yang bisa kita lihat, dan di war room itu kita melihat bahwa ya oke, ini ada masalah di sini.
Sedangkan orang yang ngetes ini di luar war room ya. Biarkan orang QA ngurusin itu, dia bilang ya udahlah saya merem aja sampai saya ngenter 10.000 request gitu. Kalau ada error ya kita nikmatin bersama, kita fix. Targetnya adalah memastikan ketika ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, contohnya database-nya ada 2, kita matiin 1, apakah behavior aplikasi mampu kita terima. Cara paling sederhana ikutin, bikin production readiness checklist. Itu yang bagi saya mendekati yang biasa kita lakukan. Gitu sih. Jadi maksudnya kalau tadi kan Mas Estu sempat ngasih contoh perihal misalnya query-nya creatable terus ternyata table sebelumnya kehapus kayak gitu ya. Iya. Jadi emang paling mudahnya untuk mengetahui hal-hal yang kita nggak tahu bakal kejadian adalah salah satunya ya di stress test aja sering-sering kayak gitu. Iya, stress test bisa dari user dan juga bisa dari security. Contohnya ini, ya tes aja diinjek pakai apalah gitu, CV-nya apa, nomor berapa, dihajar. Jebol nggak? Kalau jebol ini doang, oh ini ada database yang ini nih, tapi stress testnya di staging ya, oke? Ya, karena internal di staging ya. Production itu bisa kalau kita ngambil dari orang luar ya itu bebas lah. Itu diatur aja caranya di mana, yang jelas semua orang mengetahui bahwa sedang ada simulasi. Itu yang penting ya. Oke. Oke, terima kasih. Karena waktunya terbatas ya, kita masih banyak sekali sesi-sesi berikutnya. Nanti jika ada yang bertanya, bisa bertanya ke para pemateri berikutnya. Mas Estu, terima kasih banyak. Tapi sebelum turun panggung, kita mau mendengarkan closing statement. Oke, terima kasih sudah hadir. Jika ada pertanyaan yang belum terbawa, silakan kontak saya di bawah nanti ya. Itu aja, selamat menikmati konferensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.